Pasar murah kelurahan dipadati pembeli. Setahun kepemimpinan Bobi, 6 pejabat mundur. Indahnya mangrove Karanggading. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pasar murah yang digelar pemerintah Kota Medan dipadati warga. Masyarakat sudah mengantri sejak pukul 8 pagi. Sejak pagi hari, pasar murah Pemko Medan terlihat ramai dipadati warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Meski dibuka pukul 10, namun warga rela datang lebih awal. Sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, mentega, gula pasir, hingga kacang tanah dijual dengan harga murah dibanding harga di pasar tradisional. 151 titik pasar murah Pemko Medan digelar di sejumlah kelurahan. Untuk Kecamatan Medan Tuntungan sendiri, ada 2 titik pasar murah yang digelar Pemko Medan. Andi Sembiring, petugas pasar murah Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan ini menjelaskan pasar murah ini cukup dibutuhkan warga. Pihaknya harus membagi rata barang yang tersedia dengan jumlah warga yang mengantri sehingga tidak ada warga yang kecewa. Nah, penjualannya begini, itu kan kita dapat jatah dari sana, misalnya dapat kita 5 sak karung beras 30 kilo. Nah, yang 30 ini kita bagi dia jadi 2 kilo. Jadi dia kita jual per 2 kilo. Jadi masyarakat yang antri dapat semua per 2 kilo, setiap harinya boleh hadir. Nggak apa-apa, itu dia. Setiap hari boleh hadir. Tergantung barang kita. Contohnya banyak yang antri, kita bagi dia contohnya. Macam tadi beras kita ada sekitar 100 sekian, jadi yang antri sekian orang kita bagi dapat 2. Jadi dapat 2 satu orang, misalnya 4 kilo berarti 2 bungkus 4 kilo dapat. Kalau gula tadi kita kasih banyak, kita kasih bebas. Warga sekitar kantor lurah bersyukur karena dengan pasar murah bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti, masyarakat terbantu karena bahan pokok bisa dibeli dengan harga terjangkau. Ya, membantu kami lah yang keluarga sederhana. Tadi Bu belanja apa aja nih? Beras 4 kilo, telur sepapan, minyak Sania 2, gula 4 kilo. Harganya lebih murah dari pasar. Ya. Pasar murah ini akan digelar hingga tanggal 11 Maret mendatang. Diharapkan dengan adanya pasar murah di sejumlah kelurahan ini dapat membantu warga. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelaku kejahatan narkoba gunakan buku sebagai kemasan pengiriman sabu. Paket dikirim melalui jasa pengiriman dengan tujuan Kota Mataram. Memang ini yakin, Bang? Enggak kan? Ini adalah rekaman video yang direkam petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ketika meminta 2 pelaku membuka paket yang hendak mereka kirim ke Mataram. Secara kasat mata, paket yang hendak dikirim melalui jasa pengiriman barang ini hanyalah 2 buah buku yang dibungkus dalam amplop coklat. Namun ketika petugas membuka bagian dalam buku, ternyata di dalamnya terdapat 7 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 600 gram yang disimpan di dalam buku yang sudah dimodifikasi para pelaku. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi bilang 2 buku yang digunakan pelaku merupakan majalah bertuliskan Trubus dan dikirim melalui jasa pengiriman JNT yang berada di Jalan Brigjen Katamso Medan. Terungkapnya kasus ini berawal dari ditangkapnya 2 pengedar narkoba yakni DP dan IS di kawasan Medan Selayang dengan barang bukti sabu seberat 5 gram. Dari hasil penelusuran ditemukan 1 paket berisi 2 buku dengan tujuan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku mengaku bukan kali pertama mengirim narkoba ke Mataram dengan modus serupa. Sabu yang dikemas dalam buku yang sudah dimodifikasi dan kemudian dikirim melalui jasa pengiriman barang menuju
ke Mataram, Lombok. Ya, diawali dengan 2 pelaku yang kami tangkap, kemudian baru saja melakukan pengiriman. Satu yang bersangkutan adalah bertugas mengemas, kemudian satu adalah melakukan pengiriman ke jasa pengiriman barang. Para pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, untuk memastikan takjil berbuka puasa bebas dari bahan berbahaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru gelar sidak jajanan takjil. Ratusan sampel makanan diperiksa. Tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Pekanbaru menggelar sidak pasar Ramadan di Jalan Ronggo Warsito, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru Riau. Tim langsung menyisir jajanan takjil yang memiliki kriteria atau indikasi tercampur bahan berbahaya. Jajanan Ramadan seperti minuman yang memiliki warna mencolok dan makanan yang berpotensi menggunakan bahan pengawet diteliti. Sedikitnya ada 216 sampel olahan takjil. Tahap awal ada 44 sampel yang diperiksa di mobil laboratorium keliling milik BBPOM Pekanbaru. Pemeriksaan dilakukan untuk mengecek apakah olahan pangan takjil mengandung formalin, borak, dan zat berbahaya lain. Kepala BBPOM Alexander bilang, bila diapai mengandung zat berbahaya maka diberi edukasi agar terhindar dari bahaya keracunan makanan. Petugas juga akan menelusuri sumber perolehan bahan seperti pabrik atau produsennya. Untuk sampel yang kita target di tahun ini untuk bulan Ramadan sebanyak 216 sampel. Kemudian yang untuk sore hari ini target kita adalah 44 sampel dan telah masuk ke mobil laboratorium keliling sebanyak 10 sampel. Nah, itu terdiri dari dimsum, ada lapis rainbow, kemudian ada tahu isi, mie goreng, dan lain-lain. Pengawasan terhadap jajanan Ramadan terus dilakukan mengingat Ramadan tahun sebelumnya tim BBPOM temukan olahan makanan mengandung borak pada keripik tempe. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, warga korban banjir bandang Aceh Tamiang jalani ibadah puasa di rumah hunian sementara. Hidangan sahur sudah lebih mudah diperoleh. Sejak pukul 4 pagi, dapur bersama di Huntara Tamiang 1 sudah disibukkan dengan kegiatan memasak untuk persiapan sahur. Terbatasnya kapasitas dapur, sebagian warga memilih memasak di depan Huntara. Meski tak senyaman di rumah sendiri, mereka sangat bersyukur mendapat Huntara tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, yang panas saat cuaca terik dan lembab saat hujan. Penghuni Huntara, Suryanti, bilang berbagai menu dari mie instan, tumisan sayur, dan daging sisa kemarin dipanaskan. Antar tetangga juga saling berbagi makanan. Menunya itu ada daging semalam sedikit, ada goreng tempe mendoan, tumis kangkung, ada juga dikasih tetangga sup sedikit. Ya bedanya kalau di rumah kan itu lebih nyaman, lebih enak gitu. Di sini juga enak, tapi kan kita di sini kan karena gimana ya tempatnya pun, tapi pun udah syukur alhamdulillah dikasih tempat seperti ini, udah senang lah, udah nggak seperti di tenda, udah enak, nggak kena hujan, nggak kena panas lagi gitu. Kurangnya jumlah Huntara di Aceh Tamiang, masih banyak warga yang tinggal di tenda pengungsian. Roganda Malo, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, sejumlah personil kepolisian terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku narkoba di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Asahan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan laju mobil pengangkut narkoba. Kejar-kejaran antara mobil polisi dengan pelaku narkoba ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera. Sejauh lebih dari 30 km, pelaku yang mengetahui dalam pengejaran petugas terus memacu mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Banyaknya truk dan bus yang melaju bersamaan di Jalan Lintas Sumatera membuat polisi sempat kesulitan menghentikan mobil pelaku.
Kejar-kejaran baru berakhir usai petugas berhasil menghentikan paksa mobil pelaku, memanfaatkan bus yang berhenti di depan mobil pelaku. Namun saat petugas hendak memaksa turun pelaku, pelaku kembali berupaya kabur dan menabrak petugas. Pelaku akhirnya benar-benar bisa dihentikan usai petugas menembak ban mobil pelaku. Dari dalam mobil terdapat 2 pelaku yang mengaku akan membawa narkoba ke kota Pekanbaru untuk selanjutnya dijemput pelaku lain untuk dibawa ke Jambi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan sebanyak 80 kg sabu dan 50 butir pil ekstasi telah diamankan dari 2 pelaku. Para pelaku merupakan sindikat narkoba jaringan Malaysia. Pengembangan dari daerah Percut kami kembangkan ke Tanjung Balai. Ya, kami melakukan surveillance selama 3 hari 3 malam dan melakukan pengejaran sepanjang 33 km. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah kita bisa mengungkap ini di Simpang Eknopan, ya. Dan kami melakukan upaya paksa ataupun penembakan dalam hal ini. Syukur juga selamat, ya, selamat baik itu kendaraan maupun yang diduga tersangka dalam hal ini. Ya. 2 pelaku kini terancam penjara selama seumur hidup atau dapat hukuman dengan hukuman mati karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. 6 pejabat undur diri, saksikan usai jeda. Saudara, setahun kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, 6 pejabat pemerintahan mengundurkan diri. Pengamat menyebut gelombang pengunduran ini menyebabkan ketidakpastian program serta ekosistem kerja yang tidak baik. Bulan Februari ini tepat setahun kepemimpinan Bobi Nasution menjabat Gubernur Sumatera Utara. Total 6 pejabat pemerintahan telah mengundurkan diri dengan berbagai alasan, mulai dari kondisi kesehatan, keluarga, hingga alasan tidak mampu bekerja maksimal. Menanggapi gelombang pengunduran diri ini, Bobi Nasution menyatakan pengunduran diri mereka akibat kinerja yang buruk, sadar diri tidak mampu bekerja. Bobi yakin penilaian mereka mayoritas buruk, sehingga bagaimana bisa menjalankan pembangunan kalau tidak mampu bekerja, lebih baik mundur. Kalau kepadanya buruk, mundur aja nggak apa-apa. Kita lebih bagus dibilang seperti itu, tapi ada hasil kerjanya ya. Dibandingkan sok mau paling betul, tapi kinerjanya nggak ada. Apa yang mau dibangun kalau mau kayak gitu? Ya kalau yang pasti saya sampaikan, kalau memang mau mundur dengan alasan apapun, kita punya penilaian masing-masing. Dengan slogan kolaborasi sumut berkah, gaya kepemimpinan gubernur harusnya mampu membentuk ekosistem kepemimpinan yang nyaman. Pengamat pemerintahan Indra Fauzan bilang penilaian buruk para pejabat ini harusnya disertai indikator kinerja yang bisa disampaikan ke publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan akibat kurangnya transparansi. Alasan kinerja buruk, indikator kinerjanya apa, sehingga tidak membuat masyarakat mengatakan ini kurangnya transparansi dari pemerintah, kok nggak dikasih tahu nih bagian yang tidak baiknya di sebelah mana. Bukan berarti bukan berarti memburukkan atau menjelek-jelekkan ya, tapi kan ada kriteria kinerja yang sesuai ya, yang evaluatif, apakah feedback dari publik juga ada dan lain sebagainya. 6 pejabat yang mengundurkan diri adalah Kadis Kominfo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kadis Perkim, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, kemudian 2 pejabat mundur pada awal bulan ini, yakni Kadis PUPR dan Kadis Perindustrian dan Perdagangan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penjual lomang di Kota Banda Aceh masih terus menjaga tradisi memasak lomang dengan cara dibakar agar cita rasa aromanya tetap nikmat. Berikut liputannya.
Domang bambu buatan Nek Hapsah selalu menjadi panganan favorit yang diburu pembeli di kota Banda Aceh selama bulan suci Ramadan. Dirinya bersama keluarga sudah berjualan lemang sejak 25 tahun terakhir. Meski memasuki usia senja, Nek Hapsah tetap semangat menjaga tradisi berjualan lemang agar generasi di Aceh mengenal makanan khas yang hanya bisa dijumpai saat bulan Ramadan tiba. Adapun bahan baku pembuatan lemang terdiri dari beras ketan putih dan hitam, ubi kayu, gula pasir, garam dan santan kental, serta diberi mentega untuk menambah kelezatan rasa. Setelah dicampur menjadi satu, bahan itu dimasukkan ke dalam seruas bambu kemudian dibakar hingga matang. Proses pembakaran menggunakan kayu hingga 6 jam agar lemang matang sempurna. Bambu yang dipakai hanya untuk sekali saja, sehingga dapat menambah cita rasa. Di dalam bambu dilapisi daun pisang muda agar tidak mudah lengket saat dibuka. Bagi Hapsah, bulan Ramadan menjadi keberkahan bagi keluarganya untuk mencari rezeki karena dagangannya laris manis. Harga penjualannya bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Ini lemangnya dari khas Aceh. Kalau mau makan ada yang sendiri, ada yang tapi kadang-kadang ini sekarang ada durian, makan sama durian. Mata iya dari Ketapang, dari Udah Karing, dari Lumata, apa seluruhnya ada. Sampai ke Jawa sana. Cina kan orang Jawa, ke sini dia datang. Cara menikmati dan menyantap lemang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang menggunakan selai sirikaya, kuah ketan, kuah durian, maupun kuah tape ketan. Sedangkan yang bisa kita dijumpai dengan warung jualan Nek Hapsah hanya selai sirikaya dan kuah tape ketan. Memang khas yang ada di Ramadan aja atau gimana kuah ini? Iya kayaknya yang di Ramadan aja. Yang ubi yang sama yang hitam sama yang putih. Original. Baru kali ini baru di sini. Nah, jika Anda pecinta panganan yang gurih dan manis, tak ada salahnya mampir ke warung Mak Lemang yang ada di kawasan Pusat Takjil Lamdingin, Banda Aceh. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, bubur sup legendaris Masjid Raya Al-Masyun Medan jadi buruan warga untuk santapan berbuka puasa. Rasanya yang khas membuat bubur ini masih eksis hingga saat ini. Berikut liputannya. Saudara, di Kota Medan ada tradisi yang terus dilestarikan setiap bulan Ramadan tiba dari generasi ke generasi. Tepatnya di Masjid Raya Al-Masyun Medan, saudara, tradisi memasak bubur sup ini untuk dibagikan ke warga masih terus dipertahankan setiap tahunnya. Dan setiap harinya puluhan kilogram beras dimasak untuk kemudian nantinya dibagikan ataupun diolah menjadi bubur dan kemudian dibagikan ke masyarakat. Dan bubur ini nantinya dibagikan ke warga dan biasanya warga mulai mengantri itu sejak pukul 4 sore. Dan seperti di belakang saya ini, saudara, warga sudah mulai mengantri untuk mengambil giliran untuk mendapatkan jatah bubur sup untuk dijadikan kudapan berbuka puasa nantinya. Dan saya, saudara, untuk mencari tahu lebih dalam seputar bubur sup ini, saya akan mengajak Anda untuk mewawancari langsung pengurus masjid. Langsung saja kita sapa, saudara. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Hamdan. Baik, Pak Hamdan. Ini bubur sup das ini kan seperti kita tahu udah puluhan tahun lamanya nih, Pak. Lalu apa yang membuat bubur sup ini istimewa sehingga setiap harinya masih banyak warga yang mengantri untuk mendapatkannya, Pak? Ya, mungkin ini menjadi ciri khas Masjid Raya sehingga masyarakat selalu ingin mencoba karena ini momennya kan setahun sekali, hanya di bulan suci Ramadan. Ya mungkin di cita rasanya mungkin kena di hati masyarakat, itu yang membuat masyarakat mungkin jatuh hati. Jadi sehingga setiap bulan suci Ramadan mereka selalu menanti momen ini. Baik, Pak, kalau boleh tahu tradisi ini sejak kapan dimulainya, Pak?
Ya sebenarnya ini tradisi sudah dari zaman Kesultanan Delhi. Jadi ini terus turun-temurun hingga sekarang kita pertahankan budaya ini untuk selalu kita mengingat artinya tradisi-tradisi yang ada di Kesultanan Delhi itu sendiri, terutama di Masjid Raya Al-Mas'un Medan ini. Baik Pak, setiap harinya ada berapa banyak beras yang dimasak untuk dijadikan bubur Pak? Beras kita 30 kg, beras 10 kilo daging, 10 kilo kentang, 10 kilo wortel, dan rempah-rempahnya. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Hamdan. Dan itu tadi saudara wawancara saya dengan salah satu pengurus masjid, Pak Hamdan, memang mengatakan setiap harinya ada 30 kg beras yang dimasak, begitu juga dengan bahan-bahan lainnya seperti daging sapi dan juga tadi disebutkan ada kentang untuk campurannya. Dan memang bubur ini menjadi menu yang istimewa bagi masyarakat Kota Medan karena memang ini merupakan tradisi yang terus dilestarikan ataupun turun-temurun dilaksanakan selama puluhan tahun lamanya. Dan untuk metode memasaknya tadi juga saya lihat masih menggunakan cara lama, saudara masih menggunakan tungku ataupun menggunakan kayu bakar untuk memasak dan juga wadah yang terbuat dari tembaga. Dan memang sampai dengan saat ini warga masih terlihat mengantri dan setiap harinya juga di Masjid Raya Al-Mas'un Medan ini juga akan dilaksanakan buka puasa bersama dengan menu utamanya yaitu bubur sup yang menjadi primadona warga Kota Medan. Emir Syah Purba Bahrina, Sri Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Museum Al-Quran di Sumatera Utara menjadi salah satu tempat alternatif bagi warga Kota Medan dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu di bulan Ramadan. Di museum ini, warga dapat melihat koleksi mushaf dan mendapatkan edukasi tentang Al-Quran dan peradaban Islam. Berbagai kegiatan di bulan Ramadan dilakukan masyarakat sembari menunggu waktu berbuka puasa. Museum Sejarah Al-Quran kini menjadi salah satu lokasi alternatif bagi warga di Kota Medan sekitarnya menghabiskan waktu dan mendapatkan edukasi tentang mushaf Al-Quran. Lokasi ini menjadi destinasi wisata religi baru bagi warga karena museum ini masih tergolong baru dan masih berkembang dengan berbagai koleksinya. Menurut pendiri museum Ikhwan Ajari, koleksi ini sudah dikumpulkan 10 tahun sebelum didirikan dan dipamerkan pada MTQ Nasional pada 2018 di Medan. Dan museum ini didirikan untuk membuktikan Sumut memiliki banyak mushaf yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada. Untuk alasan utamanya untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara memiliki cukup banyak mushaf atau manuskrip yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada atau tidak, Sumatera Utara dianggap tidak memiliki mushaf Al-Quran menurut riset yang dilakukan selama 12 tahun oleh Kementerian Agama. Karena saya tidak percaya, maka saya berusaha untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara punya mushaf, punya manuskrip yang memperlihatkan jejak peradaban Islam yang cukup tua. Sementara Diana, pengunjung di lokasi mengatakan, di sini ada scan barcode-nya, jadi sudah modern, jadi tidak harus membuka kotak kaca untuk melihat. Jadi mungkin di sini apa ya Bang? Karena ada scan kodenya itu, jadi mungkin udah lebih modern lah ya kan. Jadi kalau kita misalnya mau melihat mushaf, kita nggak harus buka apa nih kacanya ini dulu, jadi kita udah bisa buka HP gitu lah. Museum ini menawarkan berbagai macam mushaf Islam kuno yang dikumpulkan pendiri sekaligus ketua yayasan Dr. Phil Ikhwan Ajari sejak tahun 2007. Museum ini memiliki 70 koleksi manuskrip kuno Al-Quran yang bisa dilihat oleh pengunjung. Seluruh koleksi mushaf Al-Quran yang disimpan ditemukan di Sumut. Setiap mushaf memiliki motif yang unik yang mewakili setiap daerah dengan ikon tersendiri, seperti motif Melayu Pantai Timur, motif Simalungun, dan motif bunga matahari. Harga tiket masuk museum pun sangat murah, Rp15.000 untuk umum, sementara untuk pelajar dan mahasiswa hanya Rp12.000 saja. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, petani di Aceh Besar sepakat meningkatkan produktivitas komoditi andalan daerah terutama jagung dan padi. Upaya ini bagian dari memperkuat ketahanan pangan nasional dan bertujuan menjadi lumbung pangan. Tani Merdeka, organisasi yang selama ini mendampingi para petani, bilang ada 2 komoditi utama di Aceh Besar yang saat ini terus digenjot produktivitasnya. Padi dan jagung. Panen padi ditargetkan bisa mencapai 8 hingga 10 ton per hektar dan jagung dengan target 7 ton per hektar. Salah satu strateginya dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur agar produktif untuk menanam jagung dan pemanfaatan lahan sawah yang optimal. Selain itu, kelompok-kelompok tani juga didorong melakukan hilirisasi jagung dan padi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah pertanian. Memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, apalagi didukung oleh penyediaan benih unggul untuk meningkatkan produksi secara intensif. Ya, ini kan Aceh ini ada beberapa hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ada jagung, ada kopi, ada kelapa, ada kakao. Mungkin kita kalau tebu agak kurang. Ada beberapa komuniti bukan hanya di satu daerah tapi banyak di daerah. Termasuk di Aceh Besar ini ada jagung, ada kopi juga, ada kakao, ada kelapa. Ini yang lagi dikerjakan oleh kawan-kawan membantu hilirisasi, membantu pemerintah ke depannya begitu. Penguatan sektor pangan ini dilakukan dengan berbagai strategi dan intervensi teknologi seperti penyediaan alsintan atau alat mesin pertanian agar memudahkan para petani. Penguatan organisasi Tani Merdeka juga dilakukan sebagai strategi membantu para petani untuk mencapai swasembada pangan sesuai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mustajab, Kompas TV Aceh Besar. Bagaimana indahnya ekosistem mangrove? Saksikan usai jeda. Saudara, Suaka Marga Satwa Karanggading di Kabupaten Langkat menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan serta keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Ekosistem mangrove yang tumbuh subur menjadi habitat berbagai satwa endemik menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan menggunakan perahu kayu, pengunjung dapat menyusuri keindahan Taman Suaka Marga Satwa Karanggading ke arah muara yang dekat Selat Malaka. Selama di perjalanan, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan beragam jenis tumbuhan mangrove serta dapat melihat beberapa jenis bangau yang terbang bebas. Pengunjung juga diajak ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi tanaman mangrove. Di sini, setiap pengunjung diberi bibit mangrove untuk ditanam sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam. Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan satu-satunya hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara yang masih ada saat ini. Hutan mangrove ini menjadi salah satu wilayah konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Karanggading karena memang SM Karanggading Langkat Timur ini satu-satunya kawasan konservasi mangrove di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Ini yang satu-satunya. Nah, kemudian dia memiliki satwa-satwa endemik yang memang hanya ada di Sumatera Utara. Misalnya seperti tuntong laut, kemudian juga ada lutung tadi kita lihat, kemudian juga ada bangau tuntong, bangau bluok. Nah, itu tadi ada yang di posisi yang di kelelawar tadi. Nah, itu ada bangau bluok nampak satu. Nah, itu memang menjadi potensi. Kemudian juga Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan mengaku sangat kagum dengan kondisi hutan mangrove yang masih terjaga. Bisa dibilang cukup baik ya, kalau dari segi akses dan untuk potensi wisatanya juga sepertinya ke depan bakal bagus karena banyak spot-spot yang memang cukup unik yang memang nggak didapatin juga di tempat lain. Seperti tadi kawasan mangrove-nya juga dalam proses, ada yang sebagian udah ada sekian, ada juga yang memang dalam proses penanaman dan perawatannya juga menurut pengelola tadi juga
terus dikembangkan, terus dimaksimalkan ya. Jadi ke depan mungkin untuk jadi tempat wisata berpotensi lah. Mengunjungi Suaka Marga Satwa Karanggading dipastikan akan memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan akan meninggalkan kesan mendalam akan pentingnya menjaga dan merawat alam. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara Abdullah, seorang petani kakao dari Desa Paya Sonera, Kota Sabang, tetap tekun merawat 2 hektar kebun kakaonya meski usianya tak lagi muda. Kegigihannya tidak hanya menjaga kualitas kakao Sabang, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal yang kini mengolah hasil panen yang menjadi berbagai produk coklat siap saji. Di usianya yang tak lagi muda, Abdullah tetap bergerak lincah di antara rimbun pepohonan kakao miliknya. Setiap pagi ia membawa gunting dan parang lalu memulai rutinitas yang telah dijalaninya lebih dari 30 tahun. Dengan cekatan ia memotong dahan-dahan yang menghambat pertumbuhan buah, bahkan tak segan memangkas dahan yang masih berbuah demi memberi ruang bagi buah lain untuk berkembang maksimal di atas lahan 2 hektar itu. Musim panen selalu membawa senyum bagi Abdullah. 2 kali seminggu ia memanen buah-buah kakao yang kini bernilai mencapai Rp50.000 per kilogram. Di tengah meningkatnya harga dan permintaan, ia tetap melakukan peremajaan tanaman agar kebunnya terus produktif. Ketekunannya menjaga kualitas kakao bukan hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga memberi nilai bagi UMKM lokal yang kini mengolah hasil kebunnya menjadi beragam produk coklat khas Sabang. Abdullah telah menjadi bagian penting dalam rantai produksi coklat yang mengangkat nama kotanya hingga dikenal wisatawan. Kalau model pabrik, kalau fermentasi itu sekitar 45, itu yang masih mali. Tapi kalau yang grade A mungkin sampai 50 tuh. Coklat Sabang dikenal berkualitas tinggi dengan cita rasa khas. Melalui Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, biji kakao asli Sabang diolah menjadi produk premium bernama Cokbang yang kini banyak diburu wisatawan. Menggunakan 100% kakao lokal dari para petani sebanyak 30 petani bergabung dalam koperasi ini. Coklat Sabang telah menjadi oleh-oleh unggulan kota Sabang dengan omset yang melonjak hingga lebih dari Rp300 juta per tahun. Kita sudah memproduksi itu bubuk kakao. Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis dan coklat premium konveturnya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dengan cita rasa coklat khas Sabang ini karena menurutnya coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri diantaranya coklat batang rasa susu, kacang mete, bubuk coklat hingga teh coklat. Itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury ya. Yang milk chocolate. Ya, rasanya seperti itu. Syahril Mustajab, Kompas TV, Sabang, Aceh. Saudara, berbekal kreativitas seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi satu lembar papan mol plastik. Papan mol plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai
komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar penyintas bencana yang memperoleh dana tunggu hunian untuk pindah dari tenda darurat ke pemukiman yang lebih baik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana menyebut dana tunggu hunian diperuntukkan bagi korban dengan rumah rusak berat atau hilang yang tidak mendapat huntara. Bantuan dana tunggu hunian senilai Rp600.000 akan diberikan kepada penyintas bencana selama 3 bulan, bertujuan agar para korban bencana tidak lagi tinggal di tenda pengungsian melainkan di lokasi yang lebih baik. Penyintas bencana yang berhak memperoleh dana tunggu hunian adalah warga yang tidak tinggal di huntara, sehingga dapat menyewa tempat sembari menunggu pembangunan hunian tetap. Menurut Mendagri, jika ada warga yang belum memperoleh dapat diajukan dan nanti akan diverifikasi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Kalau rusak berat, mereka punya 2 opsi. Tinggal di huntara yang dibangunkan, atau yang kedua, mereka tinggal di rumah keluarga atau di rumah sewa, diberikan 600.000 kali 3 bulan, 1,8 juta. Itu juga diusulkan untuk rumah berat atau hilang ya. Nah, itu diusulkan oleh Bupati. Jadi berapa dapatnya dulu daripada mereka tinggal di tenda, dah siapkan huntara sambil yang nggak mau di huntara, yang pengen di rumah keluarga atau kontrak diberikan DTH dana tunggu hunian. Yang penting mereka nggak lama-lama di tenda. Nah, kalau ada yang belum dapat, diajukan lagi gelombang berikutnya terus. Itu anggarannya sudah ada di BNPB. Jadi tinggal. Saat ini penyintas bencana banjir Aceh Tamiang masih banyak tinggal di tenda pengungsian karena jumlah huntara yang masih kurang. Selain itu banyak juga warga yang memilih tetap bertahan di tenda yang didirikan di bekas lokasi rumahnya yang hilang, menunggu bantuan dana pemerintah sebesar 60 juta bagi korban rumah hilang ataupun rusak berat. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Warga padati Pasar Murah Ramadan, saksikan usai jeda. Saudara, pasar murah yang digelar pemerintah Kota Medan dipadati warga. Masyarakat sudah mengantri sejak pukul 8 pagi. Sejak pagi hari, pasar murah Pemko Medan terlihat ramai dipadati warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Meski dibuka pukul 10, namun warga rela datang lebih awal. Sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, mentega, gula pasir, hingga kacang tanah dijual dengan harga murah dibanding harga di pasar tradisional. 151 titik pasar murah Pemko Medan digelar di sejumlah kelurahan. Untuk Kecamatan Medan Tuntungan sendiri, ada 2 titik pasar murah yang digelar Pemko Medan. Andi Sembiring, petugas pasar murah Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan ini menjelaskan pasar murah ini cukup dibutuhkan warga. Pihaknya harus membagi rata barang yang tersedia dengan jumlah warga yang mengantri sehingga tidak ada warga yang kecewa. Nah, penjualannya begini, itu kan kita dapat jatah dari sana, misalnya dapat kita 5 sak karung beras 30 kilo. Nah, yang 30 ini kita bagi dia jadi 2 kilo. Jadi dia kita jual per 2 kilo. Jadi masyarakat yang antri dapat semua per 2 kilo, setiap harinya boleh hadir. Nggak apa-apa, itu dia. Setiap hari boleh hadir. Tergantung barang kita. Contohnya banyak yang antri, kita bagi dia contohnya. Macam tadi beras kita ada sekitar 100 sekian, jadi yang antri sekian orang kita bagi dapat 2. Jadi dapat 2 satu orang. Misalnya 4 kilo berarti 2 bungkus 4 kilo dapat. Kalau gula tadi kita kasih banyak, kita kasih bebas.
Warga sekitar kantor lurah bersyukur karena dengan pasar murah bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti, masyarakat terbantu karena bahan pokok bisa dibeli dengan harga terjangkau. Ya, membantu kami lah yang keluarga sederhana. Tadi Bu, belanja apa aja nih? Beras 4 kilo, telur sepapan, minyak Sania 2 4 kilo. Harganya lebih murah dari pasar. Ya. Pasar murah ini akan digelar hingga tanggal 11 Maret mendatang. Diharapkan dengan adanya pasar murah di sejumlah kelurahan ini dapat membantu warga. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelaku kejahatan narkoba gunakan buku sebagai kemasan pengiriman sabu. Paket dikirim melalui jasa pengiriman dengan tujuan kota Mataram. Ini yakin, Bang? Betul kan? Ini adalah rekaman video yang direkam petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ketika meminta dua pelaku membuka paket yang hendak mereka kirim ke Mataram. Secara kasat mata, paket yang hendak dikirim melalui jasa pengiriman barang ini hanyalah 2 buah buku yang dibungkus dalam amplop coklat. Namun ketika petugas membuka bagian dalam buku, ternyata di dalamnya terdapat 7 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 600 gram yang disimpan di dalam buku yang sudah dimodifikasi para pelaku. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Andi Arisandi bilang 2 buku yang digunakan pelaku merupakan majalah bertuliskan Trubus dan dikirim melalui jasa pengiriman JNT yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Terungkapnya kasus ini berawal dari ditangkapnya 2 pengedar narkoba yakni DP dan IS di kawasan Medan Selayang dengan barang bukti sabu seberat 5 gram. Dari hasil penelusuran ditemukan 1 paket berisi 2 buku dengan tujuan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku mengaku bukan kali pertama mengirim narkoba ke Mataram dengan modus serupa. Sabu yang dikemas dalam buku yang sudah dimodifikasi dan kemudian dikirim melalui jasa pengiriman barang menuju ke Mataram, Lombok. Ya, diawali dengan 2 pelaku yang kami tangkap, kemudian baru saja melakukan pengiriman. 1 yang bersangkutan adalah bertugas mengemas, kemudian 1 adalah melakukan pengiriman ke jasa pengiriman barang. Para pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini terancam dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, untuk memastikan takjil berbuka puasa bebas dari bahan berbahaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru gelar sidak jajanan takjil. Ratusan sampel makanan diperiksa. Tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Pekanbaru menggelar sidak pasar Ramadan di Jalan Ronggo Warsito, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Tim langsung menyisir jajanan takjil yang memiliki kriteria atau indikasi tercampur bahan berbahaya. Jajanan Ramadan seperti minuman yang memiliki warna mencolok dan makanan yang berpotensi menggunakan bahan pengawet diteliti. Sedikitnya ada 216 sampel olahan takjil. Tahap awal ada 44 sampel yang diperiksa di mobil laboratorium keliling milik BBPOM Pekanbaru. Pemeriksaan dilakukan untuk mengecek apakah olahan pangan takjil mengandung formalin, borak, dan zat berbahaya lain. Kepala BBPOM Alexander bilang, bila diapai mengandung zat berbahaya maka diberi edukasi agar terhindar dari bahaya keracunan makanan. Petugas juga akan menelusuri sumber perolehan bahan seperti pabrik atau produsennya. Untuk sampel yang kita target di tahun ini untuk bulan Ramadan sebanyak 216 sampel. Kemudian yang untuk sore hari ini target kita adalah 44 sampel dan telah masuk ke mobil laboratorium keliling sebanyak 10 sampel. Nah, itu terdiri dari dimsum, ada lapis rainbow, kemudian ada tahu isi, mie goreng, dan lain-lain. Pengawasan terhadap jajanan Ramadan terus dilakukan mengingat Ramadan tahun sebelumnya tim BBPOM temukan olahan makanan mengandung borak pada keripik tempe. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.
Saudara, warga korban banjir bandang Aceh Tamiang jalani ibadah puasa di rumah hunian sementara. Hidangan sahur sudah lebih mudah diperoleh. Sejak pukul 4 pagi, dapur bersama di Huntara Tamiang 1 sudah disibukkan dengan kegiatan memasak untuk persiapan sahur. Terbatasnya kapasitas dapur, sebagian warga memilih memasak di depan Huntara. Meski tak senyaman di rumah sendiri, mereka sangat bersyukur mendapat Huntara tidak lagi tinggal di tenda pengungsian yang panas saat cuaca terik dan lembab saat hujan. Penghuni Huntara, Suryanti, bilang berbagai menu dari mie instan, tumisan sayur, dan daging sisa kemarin dipanaskan. Antar tetangga juga saling berbagi makanan. Menunya itu ada daging semalam sedikit, ada goreng tempe mendoan, tumis kangkung, ada juga dikasih tetangga sop sedikit. Ya bedanya kalau di rumah kan itu lebih nyaman, lebih enak gitu. Di sini juga enak, tapi kan kita di sini kan karena gimana ya, tempatnya pun, tapi pun udah syukur alhamdulillah dikasih tempat seperti ini, udah senang lah, udah nggak seperti di tenda, udah enak, nggak kena hujan, nggak kena panas lagi gitu. Kurangnya jumlah Huntara di Aceh Tamiang, masih banyak warga yang tinggal di tenda pengungsian. Roganda Malo, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.